7 fakta tentang Nimrod di Alkitab. Nimrod di Alkitab adalah seorang tokoh perjanjian lama yang kisahnya dicatat di kitab Kejadian dan dikutip kembali di dalam kitab 1 Tawarik. Nama Nimrod di Alkitab umumnya dikenal karena ia merupakan orang yang pertama berkuasa di bumi, yang berhasil membangun dan menaklukkan banyak bangsa dan kota. Memang kisah Nimrod di Alkitab sangat singkat, hanya tercantum di dalam daftar silsilah, baik di kitab Kejadian maupun di kitab 1 Tawarik. Tetapi ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari kisah Nimrod ini. Karena itulah kita orang Kristen perlu mempelajarinya. Lalu siapakah Nimrod di Alkitab? Kenapa Alkitab menyebut Nimrod sebagai orang yang pertama kali berkuasa di bumi? Nah, kita akan membahas fakta pertama tentang Nimrod di Alkitab adalah arti namanya adalah memberontak. Nama Nimrod disebut juga Namrud. Nimrod artinya adalah memberontak atau membangkang. Nimrod punya kesan yang tidak baik. Mungkin hal ini menggambarkan sifat atau karakter Nimrod sendiri yang suka memberontak, atau bisa juga menggambarkan tentang apa yang diperbuatnya, yakni menaklukkan banyak kota dan bangsa. Fakta yang kedua tentang Nimrod di Alkitab adalah dia merupakan cucu Ham dan cicit Nuh. Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan, sehingga ia sekeluarga Tuhan selamatkan dari air bah. Ham adalah putra kedua Nuh yang sifatnya tidak baik, sehingga dikutuk oleh Nuh. Kus, putra Ham, adalah ayah Nimrod. Kejadian 10 ayat 6-8. Sehingga Nimrod adalah cicit Nuh. Fakta ketiga tentang Nimrod di Alkitab adalah dia merupakan orang yang pertama kali berkuasa di bumi. Sebelum Nimrod, sudah pasti ada orang-orang yang berkuasa di bumi, tetapi rupanya Nimrod melebihi mereka semua. Nimrod berkuasa atas 4 bangsa di Mesopotamia, yakni Babel, Erek, Akkad, dan Asyur. Kejadian 10 ayat 8, ayat 10-11. Babel dan Asyur kelak adalah 2 kerajaan yang sangat berpengaruh pada zamannya. Tetapi tidak jelas apakah Nimrod yang mendirikan kerajaan-kerajaan itu atau hanya memimpinnya. Boleh jadi Nimrod hanya memimpinnya, tetapi dengan jalan menaklukkannya atau merebutnya dari tangan penguasa lain. Lalu fakta keempat tentang Nimrod di Alkitab adalah dia merupakan seorang pemburu yang hebat. Alkitab menyebutnya sebagai seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Bahkan ada sebuah pepatah yang terkenal, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Kejadian 10 ayat 9. Mungkin Nimrod sering berburu binatang buas yang mengganggu di wilayahnya. Atau bisa jadi ini bermakna kiasan untuk menggambarkan penaklukan atas bangsa-bangsa. Istilah di hadapan Tuhan tidak berarti bahwa Nimrod seorang yang diperkenan Tuhan. Malahan ia adalah seorang pemberontak seperti arti namanya. Istilah di hadapan Tuhan berarti bahwa Nimrod hanyalah seorang pemburu yang gagah perkasa di mata Tuhan, tidak lebih dari itu. Kemudian fakta kelima tentang Nimrod di Alkitab adalah dia mendirikan banyak kota. Nimrod mendirikan kota Niniwe, Rehoboth Ir, Kalah, dan Resen. Kejadian 10 ayat 11-12. Niniwe kemudian menjadi kota yang besar pada masanya, menjadi ibu kota kerajaan Asyur. Ke kota itulah Nabi Yunus dan Nabi Nahum menunjukkan nubuatnya. Nimrod mendirikan kota-kota tersebut boleh jadi dengan mengusir banyak binatang buas dan bahkan membunuh orang-orang yang ada di situ. Fakta keenam tentang Nimrod di Alkitab adalah negeri Asyur pada zaman Nabi Mika disebut sebagai negeri Nimrod. Mika 5 ayat 5. Hal ini menunjukkan bahwa lebih 1000 tahun kemudian setelah Nimrod mati, namanya masih dikenang sebagai pemimpin dan penakluk Asyur. Yang ketujuh,
Fakta terakhir tentang Nimrod di Alkitab adalah namanya tidak muncul di luar Alkitab. Nama Nimrod tidak muncul dalam tokoh sejarah, sekalipun ia begitu hebat dengan menaklukkan banyak bangsa dan kota. Ada beberapa nama raja yang coba diidentifikasi oleh para sejarawan atau teolog sebagai Nimrod, tetapi belum ada yang benar-benar cocok. Namun, sejumlah tempat di Timur Tengah dinamai dengan nama Nimrod. Itulah 7 fakta penting tentang Nimrod menurut Alkitab. Dan semoga ini bisa memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.